Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah SWT. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah SWT. Ada sebuah doa yang sangat indah. Doanya adalah Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. Itu sebuah doa yang sering kita dengar pada saat mengkhatamkan Al-Quran, pada saat ada wisuda penghafal Al-Quran. Itu doa yang sangat indah sekali. Ini doa berkaitan dengan kemuliaan Al-Quran. Kita mengharapkan keberkahan Al-Quran dan juga sekaligus mengharapkan kita bisa mengingat hafalan yang kita lupa daripada Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang mulia subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah firman Allah yang mulia jalla jalaluh. Kalamur Rahman. Setiap penulis kitab mengatakan di awal kitabnya atau di akhirnya, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam tulisan. Hubungi penulis atau penerbit. Hanya satu kitab saja yang mengatakan Dzalikal kitabu la raiba fih. Ini kitab tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Al-Quran itu lengkap dari semuanya. Susunannya, ayatnya, mukjizat yang terdapat dalam Al-Quran yang sudah disampaikan oleh Al-Quran kepada kita. Yang sebagian baru terbukti saat ini. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini tilawatahu tashrah sadril insan. Dengan kita membaca Al-Quran, Allah lapangkan dada kita. Dengan kita membaca Al-Quran, Allah mudahkan urusan kita. Dengan kita mendekati dan membaca Al-Quran, Allah memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Tadabburul Quran yuzidul iman. Tadabbur Al-Quran yazidul iman. Dengan kita membaca Al-Quran, Allah tambahkan keimanan kita. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Agar iman mereka bertambah di samping keimanan yang mereka miliki. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, ketika kita membaca Al-Quran, Allah tambahkan iman kita. Dengan kita mendekati Al-Quran, Allah berikan ketenangan dalam batin kita, pikiran kita. Persoalan yang kita hadapi akan Allah berikan segera jalan keluar dari persoalan tersebut ketika kita mendekati, membaca, dan memahami Al-Quran. Al-Quran huda yahdil qulub. Quran itu menjadi petunjuk untuk orang beriman dan sebagai cahaya untuk orang beriman. Barang siapa merasakan kesulitan, hendaklah dia membaca Al-Quran. Orang yang susah tidur membaca Al-Quran. Orang yang merasa dunia sempit bagi dia, hendaklah dia membaca Al-Quran. Tidak ada satu kitab yang bisa mendekatkan diri Anda kepada Allah melainkan daripada Al-Quran. Quran sebagai obat, cahaya, rahmat, huda, petunjuk, dan Al-Quran itu sebagai Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, وَلَا يُوجَدُ كِتَابٌ لَوْ قَرَأْتَهُ كُنْتَ أَقْرَبْ إِلَى رَبِّكَ أَعْظَمَ مِنَ الْقُرْآنِ. Tidak ada satupun kitab yang Anda baca yang akan bisa mendekatkan diri Anda kepada Allah melainkan daripada Al-Quran. وَلَا شِفَاء لِأَرْوَاحِ الْمُوحِدِينَ. Dan tidak ada sebagai kitab yang menjadi penyembuh, obat untuk ruhnya orang-orang yang bertauhid dan untuk hati orang-orang yang ahli ma'rifat kecuali dengan Al-Quran. Maka manusia, orang beriman tanpa Al-Quran itu adalah ibaratnya seperti jasad yang tidak ada roh, jasad yang sudah mati. Dan pasti ada perbedaan jauh antara orang yang hidup dan orang mati. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran sebagai rahmah untuk alam semesta ini, untuk manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu
datang untuk mendakwahi manusia dan jin untuk bertauhid kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin melainkan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu jadi penghapus untuk kitab-kitab sebelumnya, nasikh lil kutubus sabiqah, menjadi penghapus, menghilangkan kitab-kitab sebelumnya, karena di dalam Al-Quran sudah terdapat semua di dalam Al-Quran dan sudah lengkap. Ma farratna fil kitab min syai', semua terdapat dalam Al-Quran. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, pernah Sayyidina Umar bin Khattab memegang lembaran dari kitab-kitab umat terdahulu. Kemudian Nabi SAW mengambilnya dan Nabi mengatakan, bukankah cukup bagi kalian ada Al-Quran? Sudah di dalamnya terdapat segala berbagai macam hal, cerita, kisah-kisah terdahulu, akidah, syariat, kehidupan sehari-hari, urusan politik, semua terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab yang penuh dengan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan tidak pernah menginginkan kesusahan dan kesulitan bagi kalian. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran Allah turunkan di dalamnya semua yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, dalam urusan politiknya, dalam urusan rumah tangganya, dalam urusan ibadahnya, dalam urusan antar manusia, antara kita dan masyarakat, antara kita dan keluarga, orang tua, istri dan anak. Semuanya lengkap dan semua terdapat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran, "Wa nazzalna 'alaika al-kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Dan kami turunkan kitabku Al-Quran, ya, dan kami turunkan Al-Quran ini, kitab Al-Quran, dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk untuk orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman. Maka Quran itu tidak berbicara, atau bahasa Al-Quran tidak hanya bicara kepada akal kita saja, tetapi Al-Quran itu berbicara kepada akal, roh, jiwa, dan berbicara kepada jasad kita juga, qalbu kita. Al-Quran berbicara kepada semuanya. Para penghafal Quran itu memiliki kekhususan tersendiri. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad bahwa penghafal Quran itu adalah orang keluargaan Allah dan pilihan. Rasulullah bersabda, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa memusuhi wali Allah, maka Allah sendiri akan memeranginya. Siapapun di antara kita yang memusuhi para penghafal Quran, orang yang pengajar Quran, akan dimusuhi, akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka ini adalah para penghafal Quran, keluarganya Allah dan pilihannya. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Mereka adalah orang yang dicintai dan diutamakan dibanding makhluk-makhluk yang lain dengan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran mengajarkan semua kebaikan. Gak ada satupun di dalam Al-Quran satu ayat yang mengajarkan radikalisme atau kekerasan atau kebencian atau balas dendam. Itu tidak ada sama sekali dalam Al-Quran. Jika ada terdapat ayat secara zahir, tapi Anda tidak mendalami dan menghayati ayat tersebut, kandungan dari ayat tersebut Anda tidak menghayatinya, tidak memahaminya. Kemudian sahibul Quran, orang penghafal Quran ini, orang yang mendapatkan syafaat di hari kiamat. Rasulullah bersabda, "As-siyam wal Quran yashfa'ani al-'abdi yaumil qiyamah." Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat untuk hamba Allah, untuk orang beriman, para penghafal Quran, pencinta Al-Quran di hari kiamat nanti. Puasa nanti mengatakan, siyam nanti mengatakan, "Ya Rabb, aku menghalangi dia makan minum siang hari. Maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya." Lalu Allah izinkan. Al-Quran mengatakan, "Ya Rabb, aku menghalangi dia untuk tidur di malam hari. Dia membaca Al-Quran. Dia mengamalkan Al-Quran. Ya Allah, izinkan aku memberi syafaat kepadanya." Lalu Allah Subhanahu wa taala beri syafaat kepada orang tersebut. Kemudian Al-Quran ini, para penghafal Quran adalah mereka yang berhak menjadi imam dalam sholat.
Nabi bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami umat Islam, orang-orang beriman adalah orang yang paling bagus bacaannya. Bukan paling banyak jumlah hafalan. Banyak orang yang jumlah hafalannya banyak, tapi sayang sekali mereka itu tidak memperhatikan tajwidnya sehingga banyak kesalahan-kesalahan terdapat di dalam bacaan. Maka Nabi mengatakan, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling bagus bacaannya. Mungkin ada orang yang hafal setengah juz, 1 juz, itu lebih bagus daripada menghafal 5, 7 juz, tapi tidak mutqin, tidak membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, dia akan mendapatkan kedudukan tertinggi. Nabi SAW mengatakan, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, dengan fasih, lancar, maka dia bersama para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan lancar dan fasih akan bersama para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran dan terpatah-patah bacaannya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala dari Allah. Dia akan merasakan kesulitan ketika membaca, tetapi dia terus-menerus membaca Al-Quran Al-Karim. Walaupun dia merasakan kesulitan-kesulitan ketika dia membaca Al-Quran. Para pemirsa dimanapun Anda berada, akan dikatakan kepada para pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, Iqra' warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Baca Al-Quran naik tingkat di sisi Allah karena posisimu ada di ayat terakhir yang kau baca. Kemudian para penghafal Quran akan mendapatkan kedudukan tertinggi di dunia dan di akhirat. Rasulullah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat sebuah kaum, akan mengangkat sebagian orang ya dengan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran karena mereka pencinta Al-Quran, membaca Al-Quran beberapa derajat dibanding orang lain. Dan akan Allah merendahkan martabat kedudukan mereka yang juga senantiasa membaca, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak mengamalkannya, dan tidak berakhlak dengan Al-Quranul Karim. Para malaikat Allah hadir ketika seorang membaca Al-Quran. Dan itu kelebihan yang Allah berikan kepada para penghafal Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, illa nazalat alaihimus sakinah, wa ghashiyatuhumur rahmah, wa haffathumul malaikah, wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah berkumpul satu kaum, duduk berzikir, mengingat Allah, membaca Al-Quran, mentadarusi Al-Quran, baca tafsirnya, mempelajari tajwidnya, cara membaca Al-Quran dengan baik, atau yang disebut dengan tahsinut tilawah, kecuali Allah turunkan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan malaikatnya, sehingga malaikat meliputi mereka dengan rahmat Allah. Dan Allah akan sebut nama mereka di hadapan para penghuni langit satu persatu. Allah akan sebut mereka satu persatu. Bayangkan kalau di majelis ilmu, kita majelis zikir, majelis tadarus Al-Quran, semua yang ada di majelis itu akan disebut di hadapan para malaikat. Yang menyebut mereka itu adalah Allah. Coba kalau kita sebut oleh penguasa di acara televisi gitu, kemudian disebut di depan semua warga rakyat Indonesia, contoh Pak Presiden menyebut salah satu nama orang dari rakyat tersebut. Betapa bahagianya orang tersebut. Apalagi yang menyebut nama kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang Khalik, yang menciptakan kita, yang memberikan kehidupan, yang akan mewafatkan kita. Maka itulah kelebihan daripada kita duduk mentadarusi Al-Quran, membaca, mengamalkan, dan benar-benar kita terus meningkatkan bacaan kita kepada Al-Quran. I'lam anna Al-Qur'ana kalamullah, wa man yataqarrab bin Al-Qur'ani saya'lu dzikrahu wa amrahu. Ya. Kemudian Al-Quran ini adalah firman Allah. Ketahuilah kalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah, Al-Quran ini adalah firman Allah. Dan barang siapa mendekat kepada Al-Quran, maka Allah akan meninggikan namanya. Allah akan meninggikan kedudukannya. Maka coba kalau kita duduk dengan para penghafal Quran, contoh lagi di majelis ilmu, majelis zikir, atau majelis tadarus Al-Quran, kita ada perlu sama seseorang ternyata berada di masjid, dan dia sedang mengaji, atau sedang ikut halaqah, atau majelis-majelis Quran, atau tadarus Quran.
Kemudian kita hadir saja. Kita tidak ada niat untuk ngaji, untuk baca Quran, tadarus, tapi cuma hanya hadir saja. Hadir saja mendapatkan ampunan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat ketika mereka protes, ya Allah, fulan ini datang tidak ada perlu, maksudnya tidak ada keinginan untuk membaca Quran, apalagi hadir di majelis Quran. Tapi dia datang karena ada perlunya sama si fulan atau si guru pengajar Quran atau salah satu jemaah yang sedang mengaji. Kata Allah Subhanahu wa taala, humul qaum la yashqa jalisuhum. Mereka adalah sebuah kaum, siapapun dekat dengan mereka, siapapun bersamai dengan mereka, insya Allah tidak akan sengsara. Pasti kita semua mendapatkan keberkahan. Persis seperti tukang minyak wangi. Kalau kita tidak sempat beli sama dia, pasti kena kita mencium harumnya, baunya begitu indah. Tapi ketika kita itu tidak membeli saja, bayangkan kita mendapatkan keindahan dan kebaikannya. Kadang-kadang disemprotkan ke bajunya, ke tangan kita, itu jadikan sebuah kenikmatan. Berbeda dengan tukang besi. Kalau seandainya kita melewatinya, itu baju kita terbakar atau mencium bau yang tidak baik atau tidak sedap. Nah, dan itu bagaimana dengan para menghafal Quran? Mereka melantunkan ayat-ayat Al-Quran Karim. Maka siapapun dekat dengan Al-Quran akan menjadi orang mulia. Al-Quran dibawa turun oleh Jibril alaihissalam, maka menjadi malaikat paling mulia. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka menjadi Nabi yang paling mulia. Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad, maka menjadi umat yang paling mulia. Siapapun menghafal Quran menjadi orang mulia. Siapapun mengaji, membaca, mendekati para penghafal Quran, maka dia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, terakhir kali kita membaca Al-Quran kapan? Pertanyaan yang kita semua harus menjawabnya. Terakhir kali kita ngambil Quran, mushaf, kita ingin baca karena rindu kepada Al-Quran. Sayang sekali kadang-kadang kita ini baca Quran hanya dalam sholat saja, atau lagi ada acara tahlilan, yasinan, itu baru kita baca Quran. Selebihnya itu jarang. Padahal Quran itu adalah roh kita, makanan kita yang harus kita makan. Jasad kita perlu makan dari bumi. Begitu roh kita, jiwa kita memerlukan makanan. Makanan itu apa? Sesuatu yang benar-benar bisa membangkitkan semangat kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita membaca Al-Quran, mendekati Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan segala kemudahan, keberkahan dari Allah yang Maha Kuasa. Al-Quran dibawa turun ke Nabi Muhammad menjadi Nabi yang mulia. Dibawa turun Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Dibawa turun dalam bahasa Arab, maka bahasa Arab menjadi bahasa yang paling mulia. Kenapa? Karena Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa tersebut. Maka bahasa Arab mendapatkan kebagian daripada kemuliaan tersebut. Kemudian Al-Quran diturunkan di tempat-tempat yang suci, maka menjadi tempat yang paling mulia, Makkah, Madinah, dan sekitarnya. Kemudian siapapun yang menerima Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, insya Allah akan dia menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya, kapan terakhir kali membaca Quran? Kira-kira kalau kita baca Al-Quran kita merasakan kenikmatan atau tidak? Kira-kira kita kepingin anak kita menjadi penghafal Quran? Tidak. Kira-kira kita mempersiapkan, kita punya 3 anak, 4 anak, kira-kira di antara mereka kita bersiapkan jadi hafiz Quran? Tidak. Seharusnya setiap lingkungan, setiap RT, setiap RW harus ada penghafal Quran. Jika selalu kita mencetak generasi Qurani, generasi Rabbani, setiap lingkungan, setiap daerah, insya Allah dia akan kebagian keberkahan dari Allah. Negeri itu akan aman dari azab. Kita kalau mencintai para penghafal Quran, itu luar biasa. Apalagi membantu, menolong para penghafal Quran. Sebagian orang punya harta, infak sedekahnya disalurkan kepada para penghafal Quran. Bayangkan, Anda itu bukan memuliakan orang, tapi memuliakan firman Allah Jalla Jalaluhu. Siapapun, insya Allah, menyalurkan hartanya, membantu para penghafal Quran, insya Allah luar biasa. Dan semua para penghafal Quran itu indah. Dan tidak ada seorang penghafal Quran yang keliru, kecuali mereka-mereka yang benar-benar hanya sebatas membaca.
tidak mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran. Jika ada orang melakukan kekerasan atau melakukan kesalahan atau apapun itu, jangan menempelkan hal demikian kepada Al-Quran. Tapi itu adalah kesalahan dia sebagai individu, sebagai manusia yang ada kelebihan dan ada kekurangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, coba perhatikan. Kita punya anak-anak, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi pilot, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pejabat. Tapi kira-kira pernahkah kita mempersiapkan salah satu anak di antara anak kita untuk menjadi penghafal Quran, untuk menjadi pengajar Quran? Menghafal Al-Quran itu sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka kalau ada tuduhan-tuduhan bahwa Al-Quran mengajarkan hal-hal yang buruk, mengajarkan kekerasan, mengajarkan pembunuhan, balas dendam, itu hal yang keliru. Jika ada oknum-oknum seperti itu, jangan dikiaskan bahwa semua orang para penghafal Quran jelek. Semua orang para penghafal Quran itu melakukan kekerasan atau tindakan-tindakan yang di luar apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, ayo kita saat ini persiapkan anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Kita dekati para penghafal Quran, kita bantu para penghafal Quran. Banyak sekali pesantren-pesantren, tempat-tempat tahfiz Al-Quran membutuhkan bantuan agar kita terus melanjutkan cita-cita kita untuk mencetak generasi-generasi Quran. Banyak sekali cita-cita dari guru-guru kita, para kiai, para asatiz, para masyaikh di Indonesia maupun di negara lain untuk mencetak sebanyak-banyaknya anak-anak penghafal Al-Quran. Maka kalau kita cuma hanya fokus kepada anak kita menjadi pengusaha, jadi insinyur, jadi dokter, jadi apa, terus siapa yang akan melanjutkan perjuangan Al-Quran? Silakan anakmu menjadi insinyur, menjadi pilot, menjadi pengusaha, menjadi pejabat. Tapi kalau betapa indahnya kalau dia menjadi penghafal Al-Quran sekaligus. Itu adalah sebuah kenikmatan yang benar-benar luar biasa. Tidak bisa dinilai dengan harta. Apalagi kita punya anak yang soleh, yang mendoakan kita sesudah wafat kita. Dan kalau kita punya anak penghafal Quran, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahannya. Dia akan memuliakan kita, berbakti kepada kita. Maka para pemirsa, ayo saat ini kita persiapkan anak kita menjadi penghafal Quran, pencinta Al-Quran. Kita sendiri membantu para penghafal Quran, pasti Allah akan mempersiapkan, Allah mengizinkan salah satu anak keturunan kita menjadi penghafal Al-Quran. Maka pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah dengan pertemuan ini membukakan mata hati kita, mata batin kita, mata kepala kita, agar terus mencintai Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mentadarusi Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, menjadi ahlul Quran. Ada yang bilang saya sudah sepuh, saya tidak bisa menghafal Quran lagi. Itu sebenarnya tidak ada batas usia untuk menghafal Quran. Orang tunanetra aja bisa menghafal Quran. Masa kita yang sehat walafiat tidak bisa? Tapi Quran itu perlu murajaah, diulang-ulang bacaannya. Artinya nggak ada satu umat Islam yang lupa Al-Fatihah. Kenapa? Karena dalam sehari berkali-kali dia baca. Mereka berulang kali membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat. Maka nggak bakalan ada yang lupa Al-Fatihah. Maka itu Al-Quran memerlukan kita terus-menerus meraja, terus-menerus menghafal, terus-menerus membaca. Insya Allah di situ letak keberkahan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita bukan menghafal Quran, kita bantu anak-anak kita menjadi hafiz Quran. Kalau tidak, kita bantu para santriwati yang ingin menghafal Al-Quran. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari mereka semuanya. Semoga insya Allah pertemuan ini memberikan pencerahan untuk kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan perlindungan, keberkahan, dan jangan lupa kita baca berdoa bersama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna ya arhamar rahimin. Dan kita terus berdoa dengan doa tersebut. Insya Allah kita semua akan mendapatkan kemuliaan, keberkahan daripada Al-Quran. Jangan lupa setiap hari baca Al-Quran, walaupun 5 ayat. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini, kita insya Allah membaca Al-Quran akan mendapatkan keberkahan dan akan mendapatkan perlindungan daripada segala wabah yang ada di tengah-tengah kita. Apalagi Al-Quranul Karim adalah firman Allah yang mulia yang memberikan kemuliaan kepada siapapun yang mendekatinya. Jangan lupa, setiap penulis kitab mengatakan, mohon maaf jika ada kesalahan dalam tulisan, hubungi penulis atau penerbit. Hanya satu kitab saja yang membuat tantangan. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran membawa petunjuk,
untuk mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa merahmati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita. Baca surat Al-Fatihah, surat yang paling agung dalam Al-Quran. Baca surat Al-Mulk yang dengannya insya Allah kita mendapatkan syafaat atau dijauhkan, diberikan perlindungan dari siksa kubur. Kita baca surat Al-Waqi'ah, terhindar dari kemiskinan. Kita membaca ayat Al-Kursi, ayat yang paling agung dalam Al-Quran, sebelum tidur khususnya atau pagi hari, kita akan terhindar dari gangguan syaitan. Kemudian kita membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, amana rasuluhu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, insyaallah akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membaca surat Al-Kafirun agar terhindar daripada kemusyrikan. Membaca surat Al-Ikhlas, pahalanya sepertiga dengan Al-Quran. Kita membaca surat di 10 ayat pertama atau 10 terakhir surat Al-Kahfi, insyaallah kita terhindar daripada fitnah Dajjal. Dan banyak sekali surat-surat yang lain atau ayat-ayat lain. Semua Al-Quran memiliki kelebihan. Dan semua adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kalau setiap hari baca 5 ayat, kita rutin terus 5 ayat saja. Coba memakan waktu berapa lama? Kita baca 5 ayat, insyaallah akan kita mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran Karim. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi kita semua. Saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah bertemukan kita di dunia dalam taat dan kita mendapatkan syafaatnya Al-Quran, dan kita bersahabat dengan Al-Quran di dunia, dan di akhirat kita mendapatkan syafaat Al-Quran. Dan Al-Quran itu menjadi sahabat kita di alam barzakh, dan Al-Quran menuntut kita ketika berada di atas sirat sampai mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah meridai, Allah berkahi, dan kita doakan agar kita di Indonesia ini bisa mencetak puluhan bahkan jutaan para penghafal Quran. Masya Allah, banyak pesantren tahfiz Al-Quran yang terus mencetak banyak penghafal Quran dan banyak juara dunia, ya, internasional, nasional maupun internasional dari Indonesia. Insya Allah Allah berikan keberkahan bagi kita semua. Semoga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.